Jadi Tuhan tidak melihat sekedar apa yang kau katakan, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan. Tapi Tuhan melihat mengapa kau lakukan itu. Jadi Tuhan melihat sampai dasar yang paling dalam. Apa alasanmu melakukan perbuatan itu? Apa dasarnya? Apa motivasinya, saudara-saudaraku? Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang menolong kita sampai di penghujung bulan Juni ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema hati nurani yang murni. Saudara-saudara, waktu saya ada di Penang, seorang ibu bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, mengapa terjadi begini pada saya?" Nah, ibu ini mengalami penyakit kanker. Saudara-saudara, saya ada di Penang waktu itu dan saya mengkonseling ibu ini. Apa yang terjadi pada ibu? Saya katakan, "Mengapa semua bisa terjadi ini?" Dan dikatakan, "Saya sangat sakit hati Pak Pendeta. Saya sangat kepahitan dengan ipar saya karena tanah saya diambil." Ya, sudah karena persoalan tanah ibu ini menjadi kepahitan dan akhirnya saudaraku ibu ini mengalami penyakit kanker. Saudaraku di Penang dan stadium 4. Saudara, apakah ada kaitannya antara kepahitan dengan saudara penyakit kanker? Saudara, saya bukan dokter tetapi saya melihat pasti ada kepahitan saudara karena dia sudah menimbulkan emosi yang negatif. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang hati nurani yang murni. Sebelumnya saya berdoa dulu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita, memberkati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita melihat di Alkitab, saudara, bagaimana Rasul Paulus bersaksi di dalam hidupnya tentang hati nurani yang murni. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 23 dikatakan begini. Sambil menatap anggota-anggota agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Nah, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 24 juga Paulus memberi sebuah kesaksian. Sudah dikatakan begini, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Ketika Rasul Paulus diperhadapkan sudah di mahkamah agama, saudaraku, dia dituduh dengan segala tuduhan yang tidak benar. Ya, Paulus dikatakan sampai dikatakan sepeleter, macam hal ya saudaraku tuduhan bagi Paulus. Tetapi Paulus bersaksi dikatakan, "Aku berusaha senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni." Saudara, Paulus berkata, "Aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Saudara, apakah artinya hati nurani yang murni? Yaitu saudara, kemerdekaan rohani, kemerdekaan hati, hati yang tidak mengalami kepahitan, hati yang tidak mengalami ketertuduhan, hati yang tidak mengalami kenajisan, hati yang tidak mengalami cinta uang. Saudara, hatinya itu murni, hatinya itu tulus, hatinya itu jujur, saudara. Dia, saudaraku, tidak mengalami, saudaraku, namanya tadi saya katakan kepahitan, tetapi hatinya, saudaraku, dikatakan ya meliputi kemerdekaan rohani terhadap Allah dan sama manusia, menyadari bahwa kita tidak menodai kekudusan Allah dengan pikiran atau tindakan kita, serta tidak seorang pun yang dapat menuding Anda dan berkata, "Kau telah menyakiti aku dan kau tidak pernah minta maaf." Saudara-saudara, orang tidak bisa menuding kita bahwa kita menyakiti hati orang lain. Kita, saudaraku, tulus di hadapan Allah. Kita bisa dinilai oleh Tuhan dan manusia. Hari-hari ini dikembangkan satu buku tentang evaluasi diri 360 derajat. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Sebenarnya itu mengevaluasi hati kita, saudaraku. Hati, saudara, dalam bahasa Yunani itu lev atau kardia. Itu artinya, saudaraku, jantung, pusat. Jadi pusatkan tindakan kita ada di hati, saudara. Nah, ada orang membagi, saudara, pikiran itu dibagi dua. Pertama namanya, karena hati ini bisa selalu berkaitan dengan pikiran. Pertama dikatakan, saudaraku, dialogosmos. Dialogosmos itu bicara, saudara, otak yang bisa menghitung ya 1 tambah 1 atau bisa mengalihkan, saudaraku, misalnya 2 kali 2 sampai 4. Itu, saudaraku, dialogosmos. Tetapi juga, saudaraku, hati bicara, saudaraku, mengenai dianoia. Ya, dianoia itu lebih menjurus ke hati tadi, saudara. Dianoia itulah imajinasi. Nah, saudara, itulah dipakai untuk merenungkan, saudaraku, membayangkan
itu saudaraku memakai dianoia, ya. Sedangkan dialogus tadi itu adalah otak atau pikiran untuk bisa menghitung. Nah, saudara, hati ini perlu dijaga, saudara. Kenapa kita perlu memiliki hati nurani murni? Sampai saudaraku Paulus berkata, aku tetap hidup, aku berusaha senantiasa, saudara, untuk hidup dalam hati nurani yang murni. Hari ini kata Paulus, jadi setiap hari dia harus berusaha menjaga hati nuraninya murni. Nah, mengapa perlu saudaraku hati nurani yang murni ini? Ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, saudara, karena hati itu menjadi dasar, menjadi pusat dalam melakukan segala tindakan. Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang kita tunjukkan dari kehidupan kita, saudara, itu ditentukan dari hati nurani kita, saudara. Hati nurani yang murni kita. Dan tahukah saudara, itulah sinyal yang Tuhan taruhkan kepada manusia, hati nurani. Dan manusia tidak mungkin bisa, saudaraku, lari dari hadapan Tuhan. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, saudaraku. Itu diukur dari hati nuraninya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saya katakan tadi, mengapa perlu hati nurani yang murni? Karena hati itu menjadi dasar. Luar biasa kata dari Amsal tadi, jaga hatimu. Banyak orang, saudaraku, dia berusaha menjaga hartanya, ya, menjaga rumahnya, menjaga suaminya, menjaga istrinya, saudaraku, menjaga uangnya dengan segala cara, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, dari seluruh yang kita jaga, jagalah hatimu, saudara. Hati itu menjadi pusat, karena sudah pusat direbut, saudaraku, pasti, saudaraku, daerah-daerah kan bisa, saudaraku, direbutnya. Itu makanya selalu pusat itu dijaga, saudara. Hati kita adalah pusat kehidupan kita, jantung kita, saudaraku. Supaya terus berdenyut, perlu kita jaga. Kata Paulus, senantiasa, berarti terus menerus kita harus menjaga hati nurani kita, saudara. Karena dia menjadi dasar dari segala tindakan kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat hasil perbuatan lebih dahulu, tapi Tuhan melihat, saudaraku, mengapa kau lakukan perbuatan itu. Ada pepatah, katakanlah saudara, pepatah orang Inggris, yang berkata gini, why do you do what you do? Why do you say what you say? Why do you do what you do? Mengapa kau lakukan apa yang kau lakukan? Mengapa kau katakan apa yang kau katakan? Jadi Tuhan tidak melihat sekedar apa yang kau katakan, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan. Tapi Tuhan melihat mengapa kau lakukan itu. Jadi Tuhan melihat sampai dasar yang paling dalam. Apa alasanmu melakukan perbuatan itu? Apa dasarnya? Apa motivasinya, saudara-saudaraku? Ya, luar biasa, ya. Apa alasan? Jadi Tuhan lihat dulu mengapa kau lakukan itu, saudara. Misalnya contoh, kamu memberi persembahan atau memberi persepuluhan atau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak lihat dulu persepuluhanmu itu, Tuhan tidak lihat dulu persembahanmu itu. Yang Tuhan lihat, mengapa kau beri persepuluhan itu, mengapa kau beri persembahan itu, mengapa kau lakukan itu, saudara. Dengar baik-baik. Jadi Tuhan lihat alasan yang paling utama. Tuhan lihat batin kita. Sampai Daud berkata, kebenaran batin, saudara. Tuhan lihat dulu batin kita. Misalnya saudara menjadi seorang pemimpin di organisasi, pemimpin di gereja, pemimpin, saudaraku, di masyarakat atau di pemerintah. Tuhan tidak lihat, saudaraku, kepemimpinanmu itu pertanda, tapi Tuhan lihat mengapa kau jadi pemimpin. Itu makanya, saudaraku, Musa ketika, saudaraku, dipilih, diutus menjadi pemimpin, dia bilang, Tuhan, aku tidak sanggup. Seorang pemimpin yang mau berhasil, Bapak Ibu, selalu pemimpin yang selalu mencek dulu hati nuraninya, saudaraku. Ya, mengapa saya harus jadi pemimpin? Mengapa saya harus melakukan itu, saudara-saudara? Itu yang pertama. Maka kita perlu menjaga hati nurani kita, saudaraku. Dengar baik-baik, manusia ini, ya, ada yang membagi trikotomi, ada yang membagi dikotomi. Tapi saya coba, saudaraku, melihat dari apa Paulus katakan, bahwa manusia kita ini, saudaraku, ada dua bagian. Pertama namanya manusia jasmania dan manusia rohani. 2 Korintus 4 dikatakan surah 16. Meskipun manusia jasmani kami ini, jasmani ini akan semakin merosot, ya, tetapi manusia rohani kami akan semakin diperbarui hari lepas hari, saudara. Siapapun kita ini, saudara, manusia
manusia jasmani kita makin lama makin merosot, makin lama makin merosot. Oleh karena itu saudara, mari melihat hidup ini dari kekekalan, bukan melihat dari yang sementara saudara. Coba kalau saudara melihat rumah ya dari bawah, wow, bermacam-macam rumah ini. Ada rumah ini terbuat saudaraku pintunya dari marmer, saudara, ada dari kayu meranti, ada lantainya dari keramik, dari granit pun bermacam-macam saudara, luar biasa ya. Tapi coba saudara lihat rumah dari atas, semua sama saudaraku, seng semua yang nampak, semua karatan Bapak Ibu. Kalau saudara melihat hidup dari yang sementara ini, saudara akan bisa minder, saudara akan bisa tertuduh, mengapa hidup saya begini, mengapa hidupnya begitu, saudara. Tapi coba lihat hidup dari kekekalan. Saya beritahu pada saudara, satu hari di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, 1000 tahun, saudaraku, di hadapan kita. Itu berarti kalau kita hidup 80 tahun, saudara, mungkin kita kaya 80 tahun, mungkin kita banyak harta, umur kita sampai 80 tahun. Dengar baik-baik, itu di mata Tuhan tidak sampai 2 jam. Begitu singkatnya hidup ini di mata Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati kita saudaraku, supaya hati kita itu tidak saudaraku menyimpan kepahitan, benci dan dendam, menyimpan iri hati. Tapi hati kita saudara merdeka, hati kita saudaraku tulus, hati kita jujur, hati kita bersih saudaraku. Daud berkata, Tuhan selidikilah aku, lihatlah hatiku saudaraku, lihatlah batinku Tuhan, lihatlah hatiku. Saudara, luar biasa ya. Kita perlu menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ini saudaraku masih memiliki hati nurani yang murni? Yang kedua, kenapa perlu hati nurani yang murni saudaraku? Karena hati inilah yang bisa saudaraku membedakan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, di dalam roh kita, ya, saya beritahu pada kita, Tuhan bekerja selalu mulai dari roh, saudara, ya, selalu mulai dari hal-hal yang rohani. Oleh karena itu manusia rohani kita ini perlu kita perbaharui hari lepas hari, Bapak Ibu. Ya, lewat apa? Lewat firman dan Roh Kudus. Dengar, Tuhan bekerja melalui roh. Ya, sekarang coba ada orang membagi juga seperti Paulus katakan trikotomi ya. Roh, jiwa dan tubuh. Tuhan bekerja melalui roh, jiwa dan tubuh. Tetapi setan selalu bekerja melalui tubuh, jiwa dan roh. Nah, saudara perlu kita menjaga roh kita. Nah, hati nurani yang murni merupakan saudaraku salah satu fungsi roh manusia. Di dalam roh kita itu ada namanya wahyu. Saudara, itu yang bisa kita saudaraku ya rindu mendengar suara Tuhan ya, mendengarkan pengwahyuan dari Tuhan, mendengarkan visi-visi dari Tuhan. Yang kedua ada namanya persekutuan. Persekutuan itu saudaraku, itu membangun kita, merindukan kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan saudaraku. Makanya kalau rohnya sudah rusak, pasti sudah persekutuannya mati saudara. Kita rindu bersekutu dengan sesama kita. Bapak Ibu, orang yang roh persekutuannya masih hidup, saudara pasti saudara dia mencari kawan, bukan mencari lawan. Saya heran banyak orang saudara dalam hidupnya selalu mencari lawan dengan perkataannya, saudara menyakiti hati orang, saudaraku ya. Tetapi orang yang roh persekutuannya hidup, dia selalu rindu mencari kawan, mencari sahabat, mencari teman. Papa saya bilang ini, kalau kita mau kaya, cari banyak sahabat. Tapi kalau kau miskin, carilah lawan, saudara. Yang ketiga ada namanya hati nurani yang murni, hati nurani. Nah, hati nurani ini berfungsi, saudara, membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 5 ayat 14, dikatakan begini, fungsi hati nurani ini, saudara. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera yang terlatih, hati nurani kita saudaraku yang terlatih dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Saya katakan itu sinyal yang Tuhan taruhkan di dalam diri manusia. Contoh, kalau saudara misalnya pertama sekali mencuri ya, mencuri, itu jantung saudara debarannya sangkut sekali, gitu saudara ya. Tapi kalau udah kelamaan sering mencuri saudara, lama-lama itu debar jantung saudara itu makin lama makin meredah, saudara.
Mungkin saudara bisa bersiul sambil mencuri. Saudara bisa bangga, saudaraku, walaupun udah korupsi Bapak Ibu, udah menghabiskan uang negara, menghabiskan uang gereja, saudara masih bisa senyum-senyum. Itu menunjukkan hati nurani saudara sudah tumpul Bapak Ibu. Ya, kata Paulus, kalau hati nurani sudah tumpul, kandaslah imannya. Nggak mungkin lagi dia punya iman Bapak Ibu. Nggak mungkin lagi dia punya pengharapan kalau sudah hati nurani sudah tumpul. Itu makanya kita perlu berusaha menjaga hati nurani kita ini, saudara. Karena hati nurani ini berfungsi bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, ini kita bisa tahu apakah ini baik dan jahat. Ya, kalau hati nurani sudah tumpul, nggak bisa bedakan lagi Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, mari kita perlu menjaga hati nurani ini, saudara.